ya. Penampilan dari tadi tuh ada sebelah Adit tuh yang jadi tokoh utamanya, keren banget pokoknya yang sebelah. Apa lagi penampilannya tadi banyak ya, dari permainan tradisional dari Egrang, Dakon, sampai tadi ada drama main kasti di sini. Terus ada tarian Sajunjung, wah dari 34 provinsi sama siswa SMK diwakili, keren banget loh. Wow, saya gak nyangka aja, bahkan gak ekspektasi gitu. Bisa-bisanya adat yang ada di 34 provinsi diburu, dari mulai ada Putri Bumi, terus Manteng, di tempat 7 bulanan, dan lain sebagainya. Wah, patut diacungi jempol sih generasi yang saat ini. Menurut kamu gimana nih? Gimana? Nyala banget ya? Oke, pastinya dalam sebuah kegiatan itu suka ada yang namanya sisi kelebihan dan ada kekurangannya. Tidak mungkin jika sebuah acara itu akan berjalan lurus terus. Pastinya di sela-sela tema ini ada kendalanya, ada kekurangannya, sehingga menjadi ajang evaluasi untuk kegiatan kedepannya nanti, sehingga generasi setelah kita bisa memperbaiki ini. Nah, tepatnya di generasi kamu nantinya saat kita naik kelas 12 dan kamu menjadi kelas 11 untuk menjadi ajang benar diri. Maka dari itu akan ada penyampaian salah satu pesan-pesan dari salah satu perwakilan kelas 11, yaitu Kak Welly. Silakan bisa maju ke depan. Ini betul orangnya mana ya? Kok nggak muncul nih dia? Tadi sudah saya sampaikan. Sekali lagi untuk panggilan untuk Kak Welly, mana ya? Kok tidak ada? Mungkin di luar ada yang melihat Welly, minta tolong dong panggilin. Masih foto? Oke, kita tunggu ya. Mungkin itu deh, sambil menunggu Kak Welly, dari adik-adik ada yang berani nggak nih menyampaikan kesan dan pesannya kegiatan kalian yang kelas 10 dulu. Mungkin Kak Giska bahasanya kurang A, B, C, D, Z, Kak Giska kegiatannya kurang ini gitu. Ada yang berani nggak? Coba ke depan. Saya pengen tahu generasi setelah saya ada nggak ya yang berani speak up gitu, berani memberikan kritikan dan masukan, tidak hanya berdiam di tempat. Ada nggak kira-kira ya? Kok pada melempem semua ini? Apa karena sudah siang? Aduh, ayo dong satu saja sambil menunggu Kak Welly ini. Gak ada ini. Dari Sangga ini tidak ada. Ayo, satu saja. Tidak ada yang menyampaikan ini. Siapa? Luki? Luki! Luki maju ke depan, Luki. Sini Luki, kamu kan anak seni. Saya pengen tahu suaramu seperti apa. Kritik dan masukan. Ayo Luki, ke depan. Jangan malu-malu Luki. Ayo Luki. Gimana? Ya, gak keren banget sih kalian ini. Soalnya kenapa? Harus ditunjuk, gak ada yang saya Kak Giska gitu. Apa karena gak ada hadiahnya? Maju. Gini deh, yang mau maju saya kasih hadiahnya dari saya beneran, saya gak bohong. Gimana? Gak ada masih? Saya beneran loh ya. Dapat hadiah dari saya nanti yang mau maju ke depan. Luki
kelebihan kekurangan yang ada di P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini. Maksudnya seperti ini contoh, Kak Giska di tema gaya hidup ini Kak Giska, teman-teman saya tuh sulit diatur misalnya, karena gak mau bikin produk itu contohnya seperti itu. Dari Nugi sendiri bagaimana? Coba dijawab. Kalau dari saya ya kayak gitu ya. Kalau seumpamanya nih kayak Deketin ya, seperti saya ini. disuruh kayak bazar ataupun membuat produk atau kayak kemarin disuruh menata baku atau membuat produk itu banyak yang nggak mau. Oh, berarti kendalanya dari teman-teman kamu ya. Kalau temanya berarti sesuai dengan kalian, sangat-sangat sesuai ya. Dari jadwalnya, dari penyampaiannya, seperti itu ya, sangat-sangat sesuai. Oke, terus selain kendala dari teman-teman apa lagi? Dari wali kelas nggak bisa. Dari wali kelas? Oh iya, sebentar jangan. Dulu. Bu Riza kan sedang cuti, jadi wajar kalau semisal kelas mungkin belum tertata, kita ambil positifnya saja kan. Bu Riza sedang cuti, gak mungkin dong baru melahirkan langsung aja masuk kelas itu gak mungkin. Jadi yang mungkin sedikit tertinggal materinya, begitu ya, betul ya. Jadi itu namanya bukan kendala wali kelas, kendala kalian gak mau nanya sama guru-guru yang ada di sini. Orang guru di sini semuanya standby kok. Oke, apa lagi? Kelebihannya. Nah, kalau tadi kamu ngomongin kamu kekurangannya A, B, C, D, Z, sekarang kelebihannya apa? Kalau kelebihannya itu kita itu tahu tata cara membuat kayak pupuk, terus seperti pokoknya tahulah kayak gimana cara hidup berkelanjutan. Jadi lebih mengerti tentang lingkungan sekitar ya, bentuknya apa, bisa melihat pupuk dan sampah organik seperti itu ya. Kemarin saya lihat di pikiran aku banyak yang nyari botol, ada yang bikin pupuk dari apa tuh namanya itu? Pupuk pisang apa saya lupa. Oh itu ya. Oke, terima kasih buat Luki nanti hadiahnya ya. Terima kasih buat Luki, tepuk tangan yang meriah dong. Oke. Baik, selanjutnya adalah perwakilan dari kelas 11 yang akan diwakili oleh Kak Welly. Kita akan bertanya tentang P5 kelas 11. Gak apalah, kalian juga bisa mendengarkan ya. Siapa tahu evaluasi dari Kak Welly bermanfaat dan bisa kita terapkan saat kalian kelas 11. Setuju gak? Setuju ya? Oke, mana ini ya? Oh, itu. Cek. Oke, gimana Kak Welly tadi habis penampilan bahagia, seru atau deg-degan atau bagaimana? Semuanya. Oh, semuanya campur aduk berarti ya. Gitu. Kelihatan dari mukanya kayak campur aduk gitu. Oke, gini Kak Welly, di sini kan sebagai perwakilan dari kelas 11 dari berbagai jurusan yang ada. Saya mau nanya nih, kira-kira kendala, kelebihan, kekurangan selama proses P5, artinya dari hari Senin kemarin sampai saat ini, adakah sih mungkin yang tidak yang tidak kendalanya, terus yang bikin di weekend itu kurang menarik gitu, mungkin dari segi penampilan atau dari persiapannya atau bagaimana tahap penyampaian dari masing-masing orang gitu. Mungkin gimana Kak Welly menurut Kak Welly sendiri terkait tentang tema kearifan lokal ini juga, apa sesuai dengan kita sebagai kelas 11 gitu. Terima kasih pertanyaannya untuk Kak Giska. Untuk kendalanya sendiri, selama saya mengikuti P5 dengan tema kearifan lokal sendiri, untuk kendalanya itu mungkin sangat minim ya, karena kita semua juga dipandu oleh wali kelas dan juga guru-guru P5 yang sedang mengajar. Jadi kita nggak hanya dilepas sendiri untuk mencari kearifan lokal apa sih yang harus kita tampilkan. Kita nggak dilepas, kita dituntun dan diarahkan agar kita semua tidak kebingungan saat mengalami nanti. Oh begitu ya, berarti menurut Kak Welly sendiri, Kak Welly ini orangnya sangat berpikir positif banget ya. Dia tadi menyampaikan kalau dia itu tidak hanya kelasnya sendiri, tidak hanya menciptakan sendiri, tapi juga dibantu oleh beberapa guru mapel.
sehingga muncullah karya-karya luar biasa dari kelasnya sehingga dapat menjadi sebuah ajang penampilan yang baik di kesempatan kali ini. Nah, pertanyaannya tadi yang kedua itu tentang kekurangannya Kak Weli. Mungkin selama P5 ini mungkin ada info yang dadakan lah, atau yang bagaimana lah, atau istilahnya mungkin dari kelas-kelasnya Sania, terus atau mungkin beberapa kendala yang intinya merujuk pada P5 ini. Saya pengen tahu kendalanya apa gitu. Kan P5 ini juga bertabrakan sama produktif juga kan. Jadi kita waktu latihannya, waktu membagi tugasnya dan lain-lainnya itu ya itu agak minim, dan dengan waktu yang 1 minggu bahkan nggak sampai 1 minggu itu kita harus bisa menampilkan suatu karya lokal. Itu juga menjadi tantangan bagi kita ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita bisa memanage waktu kita dengan baik dengan adanya bentrokan jadwal itu tadi, seperti itu. Lalu untuk kendala lainnya mungkin ya betul tadi untuk informasi yang mendadak, karena kan guru kita juga kadang sibuk. Saya tuh, nah ada cerita nih Kak, saya tuh kiranya tampilannya itu cuma depan, ternyata cuma sekarang. Jadi akhirnya 1 hari itu full saya latihan di 3 kelompok tadi itu. Begitu ya. Ternyata tadi katanya yang pertama itu mungkin merujuk pada, tadi jelasin apa ya? Agak lupa ini. Tadi jelasin apa Sultan? Yang pertama kali pagi saya tentang ya membagi waktu karena produktif. Mungkin saat Kak Weli, kalau saya meresapi nih ya, itu mungkin di kelas 10 yang sekarang yang akan menjadi calon kelas 11 nantinya, mungkin 1 minggu full P5 itu semua mungkin ya, nggak ada produktifnya sama sekali begitu. Jadi biar tidak terganggu, akhirnya kefokusan kita terbagi menjadi 2, harus mikirin organisasi lah, belum lagi untuk organisator mikirin acara inilah, acara itulah, belum lagi mikirin pembelajaran produktif yang pusingnya minta ampun 7 keliling ya, belum lagi yang piket-piket di masing-masing jurusan ya kan ya. Jadi mungkin 1 minggu full dibuat P5. Nah itu salah dari Kak Weli. Terus yang kedua tadi pertamanya tentang informasi yang mendadak begitu ya Sultan ya. Nah untuk informasi yang mendadak, nah seperti biasa kan ini kan kita SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, yang artinya kita dituntut untuk bisa dalam segala hal. Iya apa enggak? Artinya apa? Di kondisi yang dadakan itu kita juga harus bisa belajar. Artinya apa? Saat kita di dunia kerja nanti, kita tidak akan terkejut dengan misalnya ada deadline dari bos kita, besok pagi siapkan meeting pukul sekian. Nah, saat kita dibiasakan dadakan, akhirnya apa? Saat kita di dunia kerja kita tidak akan kaget. Itu merupakan sisi positif dari saya. Nah kalau kalian ataupun Kak Weli bikinnya saya bagaimana saya kurang tahu, tapi kalau saya pribadi mengambil sesuatu yang dadakan itu malah ya ada bagusnya, karena memang kita dilatih untuk serba bisa seperti itu. Untuk tema kearifan lokal ini juga Kak Weli, menurut Kak Weli sendiri sangat sesuai tidak ya dengan kelas 11? Atau mungkin Kak Weli mau tema yang gimana tuh? Karena kan kelas 11 itu, kelas 11 sih, dengan gengsi yang saat ini tuh tidak semua memiliki peminatan di budaya atau kearifan lokal ini. Jadi bagaimana kira-kira? Pastinya menurut saya sendiri baik ya, betul untuk tema kearifan lokal sendiri ini menurut saya baik untuk ditemakan. Karena kenapa kok harus kearifan lokal, kenapa kok gak yang lain? Karena menurut saya sendiri anak-anak sekarang itu gak semuanya tahu tentang tradisi-tradisi leluhur kita, dari budaya kita sendiri maupun dari daerah lain. Jadi mungkin dengan adanya tema tersebut kita bisa mengetahui tradisi-tradisi permainan-permainan dan juga upacara-upacara adat yang ada di daerah kita sendiri maupun di daerah orang lain. Seperti itu Kak. Oke, sangat-sangat bagus masukannya untuk kita nantinya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Weli atas kritikan, saran, dan masukannya. Ditepuk tangannya meriah dong buat Kak Weli. Oke, selanjutnya akan ada penyampaian dari Bapak Ibu Guru tentang kegiatan P5. Kepada Ibu Isti kami persilakan.
Terima kasih, mohon maaf ya tadi Ibu selak karena Ibu ada kepentingan diri yang sangat mendadak, jadi mohon maaf. Baik anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah membimbing anak-anak untuk P5, Mbak Giska dan Mas Sultan yang ganteng dan cantik ini yang bertanggung jawab. Ayo tepuk tangan dulu buat absennya. Terima kasih. Ya, ini kesan Ibu sangat positif ya Giska. Yang pertama, ini bisa menumbuhkan dan mengenal kembali budaya-budaya lokal yang sudah tidur sholat jamaah. Tetapi yang kedua, evaluasinya adalah bukan pada penampil ya, tapi pada penonton. Nah, penontonnya ini pertama full 5 menit, 10 menit, berkurang. Kemudian akhirnya anak-anak pramuka ini mungkin sedikit dipaksa oleh bunda untuk stop stay. Jadi intinya perubahan itu terus ada. Jadi budaya lokal ini sebagai filter kita, mana yang cocok kita ambil, mana yang nggak cocok kita buang dari yang dulu, maksudnya dari budaya-budaya luar gitu Kak Giska. Jadi Ibu berharap yang pertama tetap cintai Indonesia, cintai budaya lokal kita. Yang kedua tetap semangat untuk meraih prestasi. Itu saja mungkin dari Ibu. SMK Negeri Kalibaru maju terus, pantang mundur, apapun kondisinya selalu semangat. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kami. Terima kasih Ibu atas pesan-pesannya. Oke, sudah berakhir nih penyampaian pesan-pesan dari beberapa perwakilan siswa hingga perwakilan dari Bapak dan Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah mau menjadi audiens ya pada kesempatan kali ini. Ini aku lagi gak suka apakah mereka akan tetap di sini sampai jam 4? Gak mungkin ya. Atau mereka gimana suruh tampil kayak tadi? Enggak juga ya. Oke. Demikian rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman yang berharga dan memperkaya wawasan kita untuk memperkuat karakter kita sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya mau ada jargon dari kalian. Seperti biasa, jargon SMA bisa ya? Diikuti semuanya ya, oke? Oke, 1, 2, 3, SMK bisa! SMK hebat! SMK bisa hebat! Luar biasa! SMK Negeri Kalibaru Maju terus, pantang mundur. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Dan berhubung ini acara pramuka, satu-satu lagi ya. Salam pramuka. 3 kali tepuk pramuka. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Terima kasih ya buat reportnya yang sudah menggerakkan tangan. Nah, oke, saya dan Sultan mohon maaf jika selama membawakan acara ini terdapat banyak kekurangan yang sudah kita tampilkan selama menjadi Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Benar kan Sultan? benar Kak Giska. Oke, silakan ditutup Kak Sultan, mungkin ditutup dengan pantun atau apa? Gak bisa. Oke, pantun dari saya yang terakhir ya. Jalan-jalan ke Surabaya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.